Bentuk dan bodinya tak bisa dianggap remeh. Kapal perang Indonesia yang satu ini pernah buat Angkatan Laut Malaysia kelabakan. Seruduk kapal musuh sampai rusak parah di perairan Ambalat. Di Laut Kita Jaya, jika ingin mendominasi dunia, maka kuasailah lautan. Nampaknya kalimat tersebut menjadi sebuah sudut pandang khusus bagi Indonesia agar selalu mengawal teritori lautannya. Untung sekarang penegakan kedaulatan Indonesia di lautan amat tegas. Ada kapal asing nyelonong masuk tanpa izin, tenggelamkan. Namun ketegasan pihak berwenang Indonesia di lautan tak terlepas dari adanya konflik Ambalat. Mengutip The King of Artillery, TNI Angkatan Laut, konflik Ambalat sendiri ada karena kengototan negeri Malaysia yang punya hobi asal klaim wilayah negara-negara tetangganya. Salah satu insiden militer yang sangat mendebarkan dalam sengketa Ambalat ialah aksi kapal perang Republik Indonesia KRI Tedong Naga 819 dalam melawan kecongkakan Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM. Saat itu, pada Jumat 8 April 2005, TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur-unsur tempurnya bersiaga di Blok Ambalat. Hal ini dilakukan karena provokasi dari kapal-kapal perang TLDM yang menantang keberadaan KRI di sana. Apalagi di Karang Unarang sekitar Blok Ambalat, pihak Indonesia sedang membangun mercusuar sebagai tanda kedaulatan negara. Nah, pembangunan mercusuar itu mendapat perhatian khusus dari TLDM. Mereka lantas mengerahkan kapal perang KD Rencong untuk mengganggu proses pengerjaan itu. Ketika berada di sana, KD Rencong langsung tancap gas melakukan berbagai manuver provokatif. Bahkan ombak hasil sapuan dari haluan kapal itu membahayakan para pekerja konstruksi mercusuar. Tentu aksi provokasi KD Rencong mendapat respon dari KRI Tedong Naga 819 yang sedang tadi jengah akan kelakuan kapal negeri jiran itu. Peringatan pertama KRI Tedong Naga menyerukan agar KD Rencong menyingkir dari wilayah Karang Unarang namun tak digubris. Peringatan lisan itu tak diindahkan. KD Rencong malah melaju masuk ke wilayah Indonesia sejauh 9,5 mil laut dari Pulau Sebatik. Hal ini membuat awak KRI Tedong Naga geram. Tanpa pikir panjang mereka langsung menghadang laju KD Rencong untuk mengusirnya keluar. KRI Tedong Naga berbuat nekat. Mereka menyerempet dan menyeruduk 3 kali KD Rencong. Awak KD Rencong tentu panik bukan kepalang melihat aksi barbar KRI Tedong Naga demi mengawal kedaulatan negara Indonesia. Awak kapal KD Rencong tambah panik lagi saat mereka tahu jika lambung kanan kapal rusak parah. Sedangkan KRI Tedong Naga hanya mengalami cat tergores di lambung kirinya. Tahu jika lawannya berani mati dalam menjaga kedaulatan negara, KD Rencong memilih mundur, cabut ke pangkalannya di Tawau, Malaysia. Sehari setelah kejadian, tak ada lagi kapal perang Malaysia terlihat di perairan Karang Unarang. Namun meski begitu, KRI Tedong Naga bersama KRI Hiu tetap melaksanakan patroli tempur di Ambalat saat itu. Siap bermain barbar lagi jika diprovokasi lebih lanjut. Baru ini terdengar kabar, Pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL memburu kapal selam asing yang terdeteksi menerobos wilayah kedaulatan NKRI. Dalam siaran resmi TNI AL dilansir Viva Militer, Senin tanggal 14 September tahun 2020, kapal selam asing itu terdeteksi memasuki perairan di sekitar Laut Jawa. Menurut Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II, Laksma TNI Rahmat Eko Raharjo, penerobosan itu awalnya terdeteksi oleh unit intai kapal selam TNI, Kri Nagapasa 403. Lalu dilaporkan ke Panglima Komando Tugas Latihan Gabungan, Pangkogas Lagap. Kemudian Laksma Rahmat selaku Komandan Pangkogas Lagap memerintahkan Komandan Satuan Tugas Laut dan Satgasla yakni Dansatkor Koarmada II, Kolonel Laut P. Ashari untuk menggerakkan unit tugas Pukul Kogas Lagap untuk memburu kapal selam asing itu. Akhirnya 2 kapal perang Indonesia, Kri Remarta Dinata 331 dan Kri Diponegoro 365 berikut sebuah helikopter Panther dikerahkan mencari keberadaan kapal selam itu.
Adanya kapal selam asing memasuki perairan Indonesia tanpa izin, dapat kita kategorikan sebagai ancaman. Karenanya diperlukan koordinasi dan kerjasama antara KRI, kapal selam serta heli untuk mencari dan menyerang serta hancurkan kapal selam yang kita anggap sebagai musuh, kata Laksma Rahmat. Helikopter Panther langsung melakukan pencarian kapal selam musuh dengan menggunakan dipping sonar. Dan akhirnya lokasi kapal selam asing itu terdeteksi. Keberadaan kapal selam asing itu pun dilaporkan ke KRI Remarta Dinata 331 dan KRI Diponegoro 365. Formasi pencarian dan penyerangan Serg Attack Unit (SAU) langsung dibentuk untuk mencari dan menghancurkan kapal selam asing tersebut. Setelah titik koordinat kapal selam musuh ditemukan, KRI Rem dan KRI Depan menembakkan sebuah torpedo yang membuat kapal selam musuh mundur meninggalkan medan pertempuran, kata Laksma Rahmat.